2025. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Berjumpa bagi kita Warahmatullahi sekalian, Bapak wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. pada Selamat siang, Pak. kesempatan ini Warahmatullahi ya, wabarakatuh. baik Siang, Pak. Selamat siang, Pak. pada kesempatan ini ya, saya seperti yang dilihat di layar ya, ini Sutanto Langlubis, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara akan memberikan materi kepada Bapak Ibu semua ya. Tapi sebelum ini memulai materi, saya bacakan dulu ini, saya berikan dulu pantun nih kepada Bapak Ibu semua. Bintang berkilau menghias malam. Cakep. Anak bermain dengan ceria. Dan saya untuk hadirin yang berbahagia. Enggak di-mute. Cakep. Kepada Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia, mari kita mulai kegiatan orientasi P3K tahun 2025 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memberikan materi terkait dengan tugas dan uraian jabatan serta tanggung jawab jabatan dalam pedoman pelaksanaan pekerjaan bagi P3K Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 November 2025 yang bertepatan pada hari ini adalah Hari Guru Nasional. Di sini ada Bapak Ibu yang guru? Saya. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, Pak. Ibu semua ya. Selamat Hari Guru Nasional. Saya, Pak. Selamat Saya, Pak. Sehat-sehat dan sukses semua. Saya, Bapak Ibu sekalian, ya, ini saya akan langsung share materi kita. Yang pertama yaitu sebagaimana dasar hukum ya. Dasar hukum ini apa sih? Sharekan apanya? Baik. Dasar hukum ini yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ya. Ini sebagaimana yang kita ketahui ini undang-undang yang kita pakai saat ini sebagai pedoman bagi aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua ini Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ya. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 ya. Tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian yang keempat ini Kemenpan RB tahun 76 tahun 2000 nomor 76 tahun 2022 tentang perubahan atas Kemenpan RB tahun nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Selanjutnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ini tentunya sebagai bentuk dari P3K ini. Kemudian selanjutnya pegawai ASN, ya pegawai ASN ini pertama berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang kedua jalur karir profesional yang mendorong perwujudan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, pelaksana penyediaan layanan publik yang berkualitas prima
dengan efisien dan secara konsisten, yaitu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Kemudian keempat, bebas pengaruh ataupun intervensi dari golongan ataupun partai politik. Selanjutnya, untuk yang kita ketahui saat ini, ya, pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini ASN kita terdiri dari PNS sebanyak 20.811 orang, dan untuk P3K ini sebanyak 3.788 orang. P3K ini diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang. Yang kedua, ini memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang ketiga, menduduki jabatan pemerintahan. Keempat, melaksanakan tugas pemerintahan. 5, pengadaan usia paling rendah ini 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun ya sebelum pensiun. Kemudian selanjutnya setiap tahun diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan dengan gaji berdasarkan perundang-undangan. Baik, next. Dalam pelaksanaan tahapan seleksi, ya ini sebagaimana kita lihat di layar ya, ini untuk seleksi P3K ini terdiri dari seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi, manajerial, teknis, dan sosial kultural. Ya, kalau untuk PNS ini ada lagi seleksi kompetensi bidang. Baik, selanjutnya jenis jabatan ya. Ini jenis jabatan Pak, mohon izin yang slide-nya ada nggak berganti, pada Pak. ASN itu ya. Mohon izin, Pak. Mohon maaf, slide-nya nggak berganti, Pak. Sehingga kami nggak bisa melihat. Oh ya, baik. Berganti Pak, lanjut aja Pak. Sinyal yang di tempat Ya, ini kami peserta yang berganti. lama Pak. Mungkin sinyalnya Bu, coba dicek lagi ya. Kami berganti, Pak. Kami Sudah Pak, ada Pak, mungkin berganti kok tadi Pak. Pak. Ya, tetap Ya, Pak ini saya berganti. Ya, di sini berganti, Pak. LD-nya 95. Kasih 65 ketik gambar. Di Lanjut saja, baik. Kebijakan perspektif Pak Sultan boleh dihidupkan mic-nya Pak. Kita adalah sama ya. Pemerintah seperti yang saya sampaikan. Pak Sultan boleh dihidupkan mic-nya Pak. Izin Pak Sultan, mic-nya mohon dihidupkan kembali karena kami matikan semua pesertanya Pak. Izin Pak. Mic-nya dihidupkan kembali Pak. Remote tadi Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Untuk jabatan manajerial ya, sebagaimana yang kita ketahui, ini saya ulang kembali. Untuk jabatan manajerial ini terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, kemudian ada jabatan pimpinan tinggi madya, selanjutnya ada jabatan pimpinan tinggi pratama, kemudian ada jabatan administrator dan ada jabatan pengawas. Nah, selain jabatan manajerial, ini ada jabatan non-manajerial, yaitu sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. Ya, ini terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, untuk tugas dan uraian jabatan ya. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, wewenang, dan HSN. Uraian jabatan memuat identitas jabatan, ringkasan tugas, rincian tugas, wewenang, hasil kerja, dan syarat jabatan.
disusun berdasarkan analisis jabatan untuk memastikan kesesuaian kompetensi dan kebutuhan organisasi. Ya, ini terkait dengan jabatannya ya. Baik, selanjutnya sebagaimana fungsi P3K ya, ini dalam pasal 10 ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 ya. Fungsi P3K ini ada 3 sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua dalam pelayanan publik, dan ketiga ya tentu saja ini sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Baik, selanjutnya tugas P3K sebagai bagian dari ASN, ya ini melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini saya ingin tanya dulu Bapak Ibu sekalian, kalau di Provinsi Sumatera Utara ini pejabat pembina kepegawaiannya siapa ini, Bu? Ada yang tahu nggak kira-kira siapa pejabat pembina kepegawaian? Oh, ini ya baik, untuk pejabat pembina kepegawaian di Provinsi Sumatera Utara di tingkat provinsi itu adalah gubernur ya. Dalam hal ini Bapak Gubernur Sumatera Utara. Nah, kemudian tugas P3K ini selanjutnya yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ya, ini yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Next, tanggung jawab jabatan. Setiap jabatan memikul tanggung jawab atas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan. Ya, tentu saja Bapak Ibu semua ya, dalam instansinya masing-masing, dalam OPD-nya ataupun dalam tempat tugasnya, ya, memikul tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, atas apa yang dikerjakan. Kita semua mempunyai tugas dan tanggung jawab. Kemudian meliputi akuntabilitas terhadap hasil kerja, penggunaan sumber daya, dan kepatuhan pada aturan. Ya, ini tentu saja juga ini sebagaimana yang diharapkan, bagaimana kepatuhan pada aturan ya dalam melaksanakan tugas-tugas, dalam melaksanakan pekerjaan, kita selalu berpedoman pada aturan yang berlaku, pada ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, tanggung jawab jabatan itu berorientasi pada pelayanan publik, integritas dan profesionalitas ASN. Ini sekali lagi bagaimana pekerjaan kita ini berkaitan dengan pelayanan publik, ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Ini tentu berkaitan dengan profesionalitas ASN. Next. Baik, tanggung jawab jabatan sebagai sasaran utama reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan demikian, program dan kegiatan diarahkan mendukung reformasi birokrasi yang dapat memberikan hasil outcome terjadinya peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Ya, untuk itu ASN sebagai penggerak utama birokrasi harus mampu mencapai peningkatan kualitas layanan tersebut. Ya, jadi kita memberikan melaksanakan tugas-tugas kita tersebut, melaksanakan pekerjaan kita tersebut. Bagaimana hasilnya juga, outcome-nya juga terbentuk. Ada outcome yang bakal kita harapkan bisa terjadi. Ya, ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita ya. Bagaimana hasil pekerjaan kita tersebut juga memberikan outcome. Selain itu, P3K sebagai dana pelaksanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional
bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, baik. Jabatan yang dapat diisi oleh P3K ya, ini ada 3 jenis ya. Yang pertama itu jabatan fungsional, kedua jabatan lain, dan yang ketiga adalah JPT ya, jabatan pimpinan tinggi. Untuk jabatan lain bukan merupakan jabatan struktural, tetapi tetap menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah. Ya, jabatan lain ini juga bukan JA. JA ini jabatan administrasi ataupun bukan JPT pertama, namun dapat disetarakan dengan jabatan administrasi dan dapat disetarakan dengan JPT Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk JPT ini ada 2 ya, JPT yang dapat diisi, yaitu JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Ya, ini tentu sebagaimana yang kita ketahui ya, ini posisi JPT ini ada pada tingkat level pusat ya. Kalau untuk daerah ini tentu ya JPT madya tertentu ini ini memang tidak ada. Tapi di dalam pemerintahan di level tingkat pusat ini ada JPT utama tertentu dan ada JPT madya tertentu. Baik, next. Jenis jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K ya. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS ya. Jadi apabila jabatan tersebut kompetensinya tidak tersedia pada OPD dimaksud ya, ataupun pada instansi pada pemerintah daerah dimaksud, atau terbatas dari kalangan PNS, ini tentu dapat diisi oleh P3K ya, jenis jabatan fungsionalnya. Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi ya, itu tadi sebagai penjelasannya. Jabatan yang bisa diisi itu adalah jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi. Kemudian selanjutnya, jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi. Ya, ini apabila memang tentu ada akselerasi ya, perlu peningkatan kapasitas organisasi, ini dapat diisi oleh P3K. Bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. Ya, kemudian selanjutnya jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. Apabila memang dalam rangka kaitan pencapaian tujuan strategis nasional, ini jabatan dimaksud dapat diisi oleh P3K ya. Tetapi bukan jabatan yang menurut ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang harus diisi oleh PNS. Itu dia sebagai penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian kriteria JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh P3K ini ya, penjelasannya sebagai berikut ya. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS, jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi, kemudian jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional, dan yang berkedudukan sebagai PPK atau PYB. PPK ini adalah pejabat pembina kepegawaian, dan untuk PYB itu adalah pejabat yang berwenang. Ya, kalau di Provinsi Sumatera Utara ini Pemprov Su ya, PYB ini, PPK ini adalah Gubernur Sumatera Utara, dan PYB ini adalah Sekda Provinsi Sumatera Utara. Bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara. Ya, kemudian bukan jabatan yang menurut ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus diisi oleh PNS. Baik, selanjutnya
kriteria jabatan lain ya yang dapat diisi oleh P3K, yaitu jabatan yang disetarakan dengan jabatan administrasi ataupun jabatan pimpinan tinggi pratama. Dapat berupa penyetaraan kedudukan jabatan, penyetaraan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi. Ya, bukan jabatan yang berkedudukan, sekali lagi yang berkedudukan sebagai PPK atau PYB. Kemudian ini bukan di bidang rahasia negara ya, sama seperti tadi ini kriteria jabatan. Bukan jabatan yang di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. Kemudian juga bukan jabatan yang menurut ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus diisi oleh PNS. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. Ini kriteria jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Baik, selanjutnya pedoman pelaksanaan pekerjaan ya. Pedoman disusun untuk memberi arah pelaksanaan tugas secara efektif, mencakup standar operasional prosedur atau SOP, standar kinerja, dan mekanisme pelaporan. Menjadi acuan bagi P3K dalam melaksanakan tugas sesuai nilai dasar ASN. Untuk pedoman pelaksanaan pekerjaan, ya sebagaimana Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, satu jenjang pertama terdiri dari penata muda, ya, golongan ruang 3A, dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Kemudian untuk yang kedua, jenjang muda terdiri dari penata golongan ruang 3C dan penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Kemudian yang ketiga ini jenjang madya ya, terdiri dari pembina golongan ruang 4A, pembina tingkat 1, golongan ruang 4B, dan pembina utama muda golongan ruang 4C. Kemudian yang keempat ini jenjang utama ya, terdiri dari pembina utama madya golongan ruang 4D dan pembina utama golongan ruang 4E. Untuk jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian ya, sebagaimana Permenpan RB nomor 35 tahun 2020, yang pertama jenjang penyuluh pertanian kategori keterampilan. Ya, ini terdiri dari penyuluh pertanian terampil, penyuluh pertanian mahir, dan penyuluh pertanian penyelia. Yang kedua, jenjang penyuluh pertanian kategori keahlian terdiri dari penyuluh pertanian ahli pertama, penyuluh pertanian ahli muda, penyuluh pertanian ahli madya, dan penyuluh pertanian ahli utama. Nah, ini saya juga ingin ya ini kalau bisa sharing apa namanya Recording in progress. Udah Pak. Pak siapa panggilannya Pak? Panggilan Pak Agule Pak. Pak Atulo Gulo. Pak Atulo ya? Iya Pak ya. Pak Atulo tugas di mana sekarang Pak? Pak Atulo? Di unit SMK Negeri 2 Mandai Barat Pak. Desa Luluhia alamatnya.
SMK ya Pak, SMK Negeri 2 Mandrehe Mandre, Barat. Mandrehe apa tadi Pak? SMK Negeri 2 Mandrehe Barat. Mandrehe Barat. Iya. Itu Kabupaten di apa itu Pak? Lokasinya Pak? itu kan ada kota Mandainya Pak. Jadi Mandai terbagi 4 kecamatan. Kami lewat kotanya di bagian barat, di ujung Nias Barat Pak, Mandai Barat. Oh, di Dinas Barat. Nias Barat Pak ya? Ya kebetulan Pak baru bergabung kami Jung di sini Pak. Kebetulan tadi sesi pagi sudah sih. Dan Iya, setelah sesi kedua baru bergabung Pak, baru baru kami bergabung mencari lagi ya? jaringan di kabupaten. Kami Oh sedang ya. di Dinas Kominfo sekarang meminta bantu di situ ada jaringan wifi di kantor. Tadi Oke, izin menumpang di sini Pak. boleh Pak. Sekarang Bapak ini tugasnya sebagai guru ya atau gimana? Iya Pak, sebagai guru mapel. Guru apa Pak? Guru mapel produktif. Oh ya, jabatannya apa? Ini jenjang jabatannya apa sekarang? Kalau tugas tambahan yang diberikan Ibu Kasepa sebagai Kaprodi jurusan TKJ Pak di sekolah dan mengambil Hmm. mata pelajaran jurusan. Oh ya, maksudnya ini di guru level pertama, guru ahli pertama atau guru ahli muda atau gimana? Atau Guru ahli pertama. ahli Hari pertama ya? pertama Pak. Oh ya. Oh ya ya. Yang pengangkatan tahun berapa nih Pak? 2024 Pak. Tahun kemarin. 2024 ya? Iya Pak. Ya. Oke, baik. Ini berarti yang pengangkatan yang ujian yang terakhir kemarin nih Pak ya? Iya betul Pak ya. Oke. Ya baik, jadi tentu ini sekali lagi itu Pak eh, jenjang jabatannya ya yang ada pada guru ini ya ini tentu bisa diikuti oleh masing-masing apa namanya P3K ya. Nah ya ini cuma mungkin ya berbagi pengalaman aja Pak. Kira-kira dalam urusan kepegawaian ada kendala nggak Pak? Kira-kira selama ini Pak? Eh, Di segi bidang administrasi Pak, tentu ada Pak karena wilayah kami agak jauhan, lebih-lebih dari provinsi sendiri dan juga eh, kantor cabang wilayah 14 itu di Nias Selatan Pak, kami di Nias Baratnya. Oh, di kantor Sehingga Capdisnya di Nias Selatan, posisi Bapak di Nias Barat ya? iya Pak di Nias Barat, sehingga Mm-mm. adapun misalnya ada pemberkasan kami seperti SKP yang diminta dari dinas, tentu kami mengantar harus ke sana Pak. Oh ya, untuk SKP ya Pak ya? Ya, kami disuruh nanti untuk mengantar ke sana dan kadang ibu kepala sekolah juga ikut atau Hmm. mengantar kadang Pak. Oke, baik Pak, ini jadi masukan bagi kami nih Pak. Kendalanya ini sebenarnya kita juga sudah memberlakukan ya bagaimana ini penilaian SKP sudah dengan digital ya. Tapi ini tentu menjadi masukan bagi kami ya. Tentu Pak, kendalanya itu tadi Bapak harus mengantar dengan jarak yang cukup jauh ya dari Kabupaten Nias Barat ke Kabupaten Nias Selatan itu Pak ya. Ya Pak, kadang waktunya itu mau setengah hari Pak. Oh ya ya, ini ya Karena jauh pulang pergi lah setengah hari. setengah hari Pak ya ini terganggu Pak kan gitu. Apalagi Bapak punya tanggung jawab untuk mengajar kan gitu Pak. Betul Pak, Nah, betul Pak. ya ya oke baik makasih banyak Pak ini masukan Bapak ini tentu kami dengar ya. Bagaimana kami nanti Ya juga Pak, siap. akan mencoba mengembangkan lagi ya bagaimana penilaian SKP ini ya sehingga eh, memberikan jawaban kepada Bapak ya supaya tidak lagi jauh-jauh mengantar kan gitu Pak ya. Kan itu harapannya ya. Iya Nah, Pak, betul Pak. oke, baik. Makasih banyak Pak. Terima kasih ya Pak. Ini kita dengarkan lagi dulu dari Sama Pak, teman sama-sama. yang lain. Kalau dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal ada nggak ini? Dari Kabupaten Mandailing Natal ada? Ada Pak, ada Pak, ada Pak. Iya, Pak. Siapa Pak? Silakan. Siapa namanya Pak? Ya, yang dari Mandailing Natal siapa Pak? Nama
Taufik Bisa Pak Taufik ya, Pak Taufik ya. Pak Taufik di mana tugas Pak Taufik? di SMA Negeri 1 Linggabayu, Pak. SMA Negeri 1 Linggabayung ini di Kabupaten Mandailing Natal Pak ya. Iya, Pak, perbatasan Sumatera Barat, Pak. Wah, udah dekat perbatasan nih Pak. Bapak lebih dekat ke Padang daripada ke Medan Pak ya. Kalau jalan Betul, darat. Pak. Ya, 5 jam lagi, Pak. Jarak 5 tempuh jam 5 lagi jam, Pak. ke Padang ya. Wah, Iya, Pak. kalau ke Medan wah bisa belasan jam kan gitu Pak ya. Siap, Pak. Ya, Bapak sekarang apa ini jenjangnya apa ini Pak? Guru apa nih sekarang? Guru prakarya, Pak. Prakarya, Pak. Guru prakarya ya. Kalau jenjangnya guru pertama, guru muda, guru ahli pertama atau Pertama, Pak. pertama ya. Pengangkatan tahun berapa Pak? 2024, Pak. Oh, yang kemarin ya, pengangkatan 2024 ya. Iya, Ya. Pak. Gimana Pak Taufik? Apa kira-kira pengalamannya dalam urusan kepegawaian? Ada kendala atau ada masalah atau ada masukan nggak kira-kira? Gimana Pak Taufik? Sepanjang berurusan ke provinsi, Pak, dibandingkan sebelumnya masih di Kabupaten Mandailing Natal, kita lebih senang berurusan ke provinsi, Pak. Kenapa nih Pak lebih senang? Apa ininya? Bedanya apa Pak? Mungkin dari segi pelayanan dan kecepatan dari tanggapan tentang permasalahan yang kita gitu. alami, Pak. Berarti lebih Ketika cepat kemarin ya? pemberkasan pengangkatan juga halnya demikian, responsif gitu, Pak. Oh itu ya. Terima kasih banyak Pak ini ya. Terima kasih kembali, Artinya Pak. ini kita berusaha ya untuk itu tadi. Ya walaupun kami di kepegawaian ini pelayanan kepada pegawai kan gitu Pak ya, kepada ASN kan gitu. Ya tentu kami juga berupaya untuk bagaimana memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang bagus ya kepada ASN di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, kira-kira mungkin ada tambahan masukan dari Bapak yang mungkin apa yang kira-kira yang apa namanya yang bisa kita tingkatkan lagi apa kira-kira Pak mungkin masukannya? Gimana Pak Taufik? Siapa? Ya, mungkin ada kira-kira saran lagi Pak kira-kira untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian kan gitu. Kalau untuk hal itu memang mungkin Pak karena jangkauannya tingkat provinsi gitu. Jadi Jangkauannya ya. ketika ada pemberkatan, Ya, ini kita juga pemanggilan sedang pendataan berupaya pegawai gitu. sekarang ini bagaimana seluruh Ya namanya memang mungkin banyak gitu kapasitas dalam jumlah yang bisa berlebih gitu dibandingkan dengan pelayanan yang tersedia gitu Pak. Sebagai contoh kemarin pas penandatanganan perpanjangan masa kontrak gitu. Dari beberapa Kacabdis langsung terjadwal dalam 1 hari gitu. Tapi memang mungkin itu bukan faktor kesengajaan di BKP kan Pak. Cuma mungkin waktunya. Oh perpanjangan ya, perpanjangan perpanjangan kemarin Pak. Waktu penyelesaian ya mungkin lebih lama ya mungkin. Siap Pak. Oke, baik ya nanti ini jadi masukan Pak. Terima kasih banyak ya. Nah ini memang juga ya sekali lagi kita juga bagaimana ke depan. Recording in progress. Yang bertugas di Pak Barat ada nggak kira-kira? Kalau yang bertugas di Tapanuli Utara, nggak ada ya mungkin ya di sesi ini
Ada Ini Pak, Pak, Ini ada. Selatan, Pak. Di mana? ada Pak, Tapanuli Utara Pak. Oh ada, Tapanuli Utara ya Pak. Pak siapa Pak namanya Pak? Tahi Saulun Tegalung dari Pak Tapanuli siapa Pak? Utara. Pak siapa? Tahi Saulun Tegalung Pak. Oh ya, di mana tugasnya Pak? Tugas di mana Pak? Tugas di SMK Negeri 1 Pahejulu Pak. SMK Negeri 1 Pahejulu ya. Iya Pak. Ya, guru apa Pak di sana Pak? Guru PPKN Pak. Guru PPKN ya. Hmm. Udah ini kapan penerimaan kapan nih Pak? Di angkatan 2024 Pak. 2024 juga ya Pak ya. Ini berarti yang penerimaan yang baru lalu kemarin ya Pak ya. Pengadaan 2023 Pak. Oh, pengadaan 2023, pengangkatan 2024 ya. Iya Pak. Oke, baik Pak. Gimana Pak? Kira-kira pengalaman Bapak dalam pengurusan administrasi kepegawaian ada kendala nggak Pak? Sejauh ini Pak aman-aman saja Pak untuk sejauh ini. Dari yang sebelumnya di waktu di kabupaten kita Iya. lebih mudah lah untuk sekarang ini Pak di tingkat provinsi. Oke, baik. Makasih banyak Pak. Ini Iya, ya Pak. tentu sekali lagi bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan pelayanan kita agar lebih baik lagi ya. Mungkin ya itu tadi ya gimana sarannya Ya. kira-kira ada nggak mungkin ada yang perlu kita tingkatkan lagi atau ada yang perlu diperbaiki lagi Pak? Sebenarnya Pak kalau untuk mungkin kalau kami di sini Pak cuman masalah jarak aja Pak karena Capdisnya di Humbang Pak, wilayah Oh, kantor Capdisnya di Humbang. Iya, jadi kami Pak dari sini jaraknya Pak lumayan jauh juga. Gitu. Nah, kalau misalnya pengurusan di Capdis kira-kira ada kendala nggak Pak kira-kira atau ada hal yang perlu kita perbaiki lagi? Kalau sejauh ini Pak kayaknya nggak ada yang terlalu urgent Pak. Oh gitu. Semua lancar-lancar Pak ya Iya urutannya Pak, ya. iya Pak. Oke. Baik Pak, mungkin itu aja. Terima kasih Pak atas informasinya ya. Terima kasih Pak. Dan harapan kita semua mudah-mudahan yaitu tadi Bapak Ibu semua ya dapat melaksanakan tugas juga dengan sebaik-baiknya ya. Dalam kaitan juga ini karena kami ini dari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara juga apa namanya berharap ya kita sama-sama bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa dengan sebaik-baiknya juga kami BKD tentu ya sekali lagi memberikan pelayanan kepegawaian kan gitu apabila Bapak Ibu memang apa namanya ada kendala dalam urusan kepegawaian ya ini tentu menjadi perhatian bagi kami ya. Silakan nanti apabila memang mungkin dalam kesempatan ini mungkin belum tersampaikan ya silakan nanti mungkin bisa diinformasikan kepada kami ya kami juga dari Instagram kita juga kita buka ya bisa menerima masukan-masukan ya ataupun informasi dari Bapak Ibu sekalian seluruh ASN pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi mungkin itu saja materi kita Bapak Ibu sekalian ya seluruh peserta orientasi P3K ya. Ini slide terakhir kita ya. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya siapa lagi ya? Jangan kita mengharapkan orang lain datang membangun bangsa kita ya tentu kitalah yang membangun bangsa kita sendiri ya terutama ya ini apa namanya ASN pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya mari sama-sama kita membangun daerah kita membangun masyarakat kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat mungkin itu saja ya yang dapat bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.